Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Atika Rahayu dan teman saya Kumita Putri Andini. Kami akan membahas materi yang berjudul Integrasi Tasawuf dan Sains dalam Ontologi. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari tasawuf. Tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia luar yang menyebabkan lalai dari Allah SWT untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah SWT. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi bahwa tasawuf adalah ilmu yang menerangkan tentang keadaan-keadaan jiwa yang dengan diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, jalan menuju Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah menuju perintah-perintah Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang integrasi tasawuf dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti tauhid, fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Meskipun berprofesi sebagai saintis dalam bidang ilmu-ilmu kealaman, para pemikir muslim fasik menempuh pola hidup sufistik, dan kajian-kajian ilmiah mereka diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan religius dan spiritual. Tidak sebatas integrasi belaka, mereka malah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu yang terdiri atas ilmu-ilmu rasional dan ilmu-ilmu kewahyuan, sehingga integrasi menjadi sangat mudah dilakukan. Contoh dari beberapa ahli misalnya, yang pertama ada Al-Jahir, ahli dalam bidang sastra Arab, biologi, zoologi, sejarah, filsafat, psikologi, teologi, dan politik. Yang kedua, ada Al-Farabi, menguasai berbagai cabang filsafat, antara lain metafisika, etika, logika, matematika, musik, dan politik. Yang ketiga, ada Al-Ghazali, adalah seorang teologi, filsuf, dan sufi. Yang keempat, Al-Biruni merupakan matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, sejarawan, ahli farmasi, dan dokter. Yang kelima, ada Ibnu Sina, menguasai filsafat kedokteran, astronomi, kimia, geografi, geologi, psikologi, logika, matematika, fisika, dan puisi. Dengan demikian, integrasi ilmu dalam Islam bukan hal yang baru. Sebab para ilmuwan muslim klasik telah mengerjakan proyek keilmuan tersebut sepanjang masa keemasan Islam. Meskipun mereka seorang filsuf dan saintis, perilaku hidup mereka merupakan
realisasi terhadap teori mereka mengenai dari Sufisme. Dapat disimpulkan bahwa mereka sukses mengintegrasikan keduanya dengan keyakinan dan perilaku hidup mereka sehari-hari. Saya Konita Putri Andini akan melanjutkan tentang integrasi dalam ranah ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang bermakna keberadaan dan logos yang bermakna teori. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut ontologia, sehingga ontologi bermakna teori keberadaan sebagaimana keberadaan tersebut. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu tentang teori keberadaan, dan istilah ontologi ditujukan kepada pembahasan tentang objek kajian ilmu. Pada awalnya, para sufi lebih memfokuskan kepada masalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi belakangan mereka meluaskan objek kajian tasawuf sampai kepada wujud dan mulai bersinggungan dengan filsafat. Sehingga mereka tidak saja membahas dan menyibak hakikat wujudnya, tetapi juga wujud alam dan manusia. Pada level ontologis, integrasi ilmu dilakukan pada sumber-sumber ilmu, yakni wahyu, alam, dan manusia, serta argumentasi mengapa integrasi ilmu harus dilakukan. Dalam sejarah intelektual Islam, gagasan ini sudah lama disuarakan oleh para filosof Muslim klasik seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mereka menilai integrasi antara agama dan filsafat adalah sesuatu yang memiliki dasar kuat dalam Islam. Semua ilmu pada dasarnya bersumber dari asal yang sama, yakni Tuhan sebagai pemilik ilmu. Dari aspek ini akan dapat dilihat titik singgung antara tasawuf dengan sains. Sebab tasawuf bukan hanya membahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah atau hakikat wujudnya, tetapi juga memberikan perspektif tasawuf mengenai hakikat alam dan manusia, sebagaimana sains juga hendak mengkaji dan menelaah fenomena alam, terutama berbagai persoalan tentang mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbeda dari saintis barat sekuler, para filsuf muslim dan sufi berpendapat bahwa ada hubungan erat alam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sina, Suhwardi, dan Mulla Sadra menegaskan bahwa seluruh elemen dunia material adalah akibat dari dunia spiritual memiliki jiwa masing-masing. Saintis Muslim sebagai alam empirik harus menyadari bahwa alam merupakan ciptaan manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran Islam mengajarkan bahwa alam merupakan tanda-tanda keberadaan dan kekuasaannya, bukan menjauhkan manusia darinya, sebagaimana ditemukan dalam banyak teori ilmuwan-ilmuwan barat sekuler. Sekian penjelasan materi dari kami tentang integrasi tasawuf dan sains dalam ontologi. Terima kasih. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.